Kalau Anda memang kader PDI Perjuangan, seharusnya kalau tidak ngedukung saya, ya ngedukungnya Pak Rana, kan gitu. Iya. Gitu kan? Kalau mendukung di luar dari situ, sudah berarti sudah keluar dari jalur perjuangan kita. Iya. Apakah akan seperti orang tua, akan menciptakan sesuatu yang booming di masyarakat, atau seperti apa nih? Saya itu sebetulnya ingin menyampaikan juga. Begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bareng Ciwidey Media Podcast, Sobat Ciwidey. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan salah satu politisi muda di Kuningan. Setelah kita beberapa waktu lalu berbincang dengan Pak Haji Yanuar Prihatin, salah satu bakal calon bupati. Dan hari ini kita bersama dengan tokoh muda yang sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan putra bungsu dari tokoh senior Kuningan, mantan Bupati Kuningan, almarhum Bapak Haji Hamid Suganda dan almarhumah Ibu Hajah Uce Oira Suganda. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda. Assalamualaikum, Kang Ridho. Waalaikumsalam, Kang. Damang. Sehat, alhamdulillah. Makin cerah aja nih, Kang Ridho nih. Harus. Luar biasa. Saya manggilnya Akang aja ya, Kang. Akang, nggak boleh panggil Bapak. Belum manggil Bupati ya? Oh, jangan. Oke, Sobat Ciwidey. Seperti yang kita rencanakan dari dulu-dulu, kita akan berbincang dengan para bakal kandidat, karena hari ini merupakan momentum menjelang beberapa bulan menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan ya. Tepatnya akan berlangsung 27 November 2024. Nah, kita akan korek nih tentang Kang Ridho sendiri. Kang Ridho, kita izin berbincang sebentar nih, Kang Ridho. Silakan. Lama juga kita ketemu ya, Kang ya. Ya, karena beliau sudah mulai disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, walaupun beliau sudah purna dari Wakil Bupati Kuningan, dan tentu saja kita ikut berduka cita ya, Kang Ridho ya, karena Pak Haji Acep Purnama telah meninggal dunia. Kemarin berpasangan dengan beliau, Pak Acep Bupatinya, Pak Ridho Wakil Bupatinya. Kita ucapkan duka cita ya, Kang Ridho ya. Makasih. Sebelum ke perbincangan, saya ingin mengulas sedikit aja. Menurut Kang Ridho, selama dengan Pak Acep bersama-sama membangun pemerintahan Kuningan, gimana nih kesannya nih, Kang Ridho? Ya, kamu mau terima kasih nih. Sebelumnya, ya saya juga mengaturkan terima kasih Kang Mumu dan juga rekan-rekan sudah datang ke sini dan juga bisa bersilaturahmi dan juga bisa podcast sama-sama ya. Nah, dan juga tadi ditanyakan gimana sih kesannya selama saya berdampingan dengan Pak Acep gitu. Iya, betul. Ya, tentunya banyak cerita ya. Banyak cerita dan juga banyak pengalaman yang saya dapatkan dan juga yang saya pelajari selama 5 tahun di pemerintahan. Karena boleh dibilang pada waktu saya masuk ke pemerintahan itu pengalaman saya hanya di batas organisasi. Karena kebetulan kita juga pernah sama-sama dalam satu wadah yang sama. Betul. Saya jadi ketua Karang Taruna, saya jadi ketua KNPI. Itu menjadi dasar saya pada saat saya masuk ke pemerintahan. Dan tentunya belajar itu bukan hanya dari ayah saya saja. Ya, justru lebih banyak saya belajar dan juga saya berkomunikasi dengan Bapak Haji Acep Purnama. Karena beliau sebagai mentor, sebagai orang tua, sebagai kakak, tentunya beliau juga sudah memberikan contoh dan juga memberikan pengalaman kepada kita nih, generasi muda. Jadi kesannya tentu ya saya banyak belajar, saya banyak menilai, saya banyak menyikapi apa yang terjadi selama 5 tahun ke belakang. Jadi kita melihat bahwa pemerintah itu harus tetap ya ada sebagai tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dan kita tahu Bapak Haji Acep Purnama ini orang yang sangat sederhana, ya, orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Ya, itu juga yang saya jadikan contoh dalam kegiatan saya sehari-hari di pemerintahan. Jadi mudah-mudahan ya kita juga, saya mohon doa dari semua ya masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan mendoakan
Bapak Haji Aceh Purnama ya selaku mantan bupati atau juga bupati terdahulu yang mendahului kita, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Dan juga keluarganya diberikan kesabaran. Amin. Ya, ini juga perlu kita sampaikan untuk bisa memberikan kita juga penyemangat dan juga memberikan kita sebagai generasi penerusnya untuk bisa selalu senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau. Oke. Luar biasa ya, Kang Ridho, begitu bijak dalam menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Sobat Ciwinduk, beliau ini, Kang Ridho ini masih muda ya, bahkan dengan saya beda setahun nih, Sobat Ciwinduk, beda tipis lah. Beda tipis. Jadi beliau punya semangat muda, punya punya integritas untuk Kabupaten Kuningan, untuk sehingga beliau ingin sempat berbincang-bincang, ingin meneruskan jejak almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya untuk membangun Kuningan, begitu ya Kang Ridho. Nah, sekilas profil Kang Ridho ini tadi disebutkan oleh beliau aktif di organisasi kepemudaan, ada KNPI termasuk Karang Taruna dan lain sebagainya. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua KONI ya, KONI Kabupaten Kuningan. Ya, luar biasa lah, untuk urusan olahraga beliau lah alhamdulillah yang megang di Kuningan. Oke, kita ini nih Kang Ridho. Ini sedang hangat-hangat nih Kang Ridho. Ini sudah mulai mengerucut nih sedikit-sedikit. PKB sudah mulai mengerucut, katanya sudah merekomendasikan Pak Haji Anwar. Dan yang ditunggu-tunggu ini PDI ya, PDIP, Sobat Ciwinduk. Karena PDIP ini adalah selalu menjadi juara bertahan, khususnya di Kabupaten Kuningan ya. Dari eksekutif, legislatifnya. Sekarang walaupun kursi tetap bertahan 9, tapi tetap masih juara. Punya 9 kursi, walaupun untuk mengusung satu paket kurang satu ya, minimal 10 ya. 20% dari 50 kursi DPRD Kabupaten Kuningan. Nah, beliau ini seperti kita ketahui, beliau sudah mendaftar bersama beberapa tokoh PDIP lainnya, termasuk almarhum Pak Acep, juga mendaftar waktu itu. Dan hari ini sudah ada 2 nama yang akan menjadi pilihan DPP ya. Akan menjadi pilihan DPP. Siapa dari kedua nama ini yang akan direkomendasi? Apakah Kang Ridho atau satu lagi Pak Rana Suparman? Sama-sama tokoh PDI ya, tokoh muda juga Pak Rana Suparman. Nah, kabarnya ini rekomendasi akan segera meluncur nih Kang Ridho. Mudah-mudahan. Bahkan bocorannya 2 hari lagi nih dari sekarang. Itu gimana nih Kang Ridho? Perlu dijelaskan dulu ya Kang Momo ya. Pertamanya begini. Jadi kita juga kan harus bisa paham tentang kondisi yang ada, yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya saya juga merasa bahwa kehilangan Bapak Haji Aceh Purnama ini juga pukulan untuk kita. Karena mau diakui atau tidak, kehilangan Bapak Aceh Purnama ini kekuatan kita setengahnya berkurang. Apalagi beliau ketua DPC ya? Apalagi beliau ini ketua DPC. Nah, pada saat ada Pak Haji Aceh Purnama, mungkin kita merasa bahwa satu paket itu ya sesuatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Gitu kan? Ya karena kita ya posisinya incumbent dan lain sebagainya. Tapi kehendak Tuhan memang ya menjadikan segala sesuatunya itu berubah. Akhirnya saya pun jadi berubah. Jadi pada saat ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan harus juga diketahui oleh kader-kader PDI Perjuangan bahwa saya itu sangat kehilangan sosok Pak Acep dan juga sosok yang akan bersama-sama berjuang nanti di Pilkada 2024. Gitu kan. Jadi bukan saya ingin mengambil alih atau juga menggeser, itu bukan. Justru saya sifatnya seperti harus siap dengan kondisi yang ditinggalkan oleh Bapak Haji Aceh Purnama. Nah, karena apa? Karena kita punya kewajiban, kita ditugaskan, kita diharuskan oleh partai untuk bisa menang lagi di Pilkada 2024. Wajib itu ya kan? Nah, itu juga karena apa? Untuk bisa melayani masyarakat tentunya kita harus punya
kader kita di eksekutif. Iya, iya. Nah, itu sudah menjadi keniscayaan dari sebuah politik gitu Betul, kan. betul. Nah, kita mendaftar ke DPC, Pak Acep juga mendaftar ke DPC, Kang Rana waktu itu tidak mendaftar ke DPC. Nah, Iya, iya. dengan 5 orang lainnya. Setelah itu kita mengikuti fit and proper, ya, kemudian juga almarhum sakit, akhirnya dia tetap diundang tapi tidak hadir dalam fit and proper. Bukan sudah tidak diundang, tapi beliau itu masih diundang, walaupun pada saat beliau masih sakit. Iya. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, akhirnya muncullah jadi 2 nama. Nah, jadi 2 nama. Saya berpikir kalau kita diberikan tugas untuk 1 paket lagi, mungkin itu sesuatu hal yang sulit dilakukan sekarang. Kenapa? Karena ya kita juga tentunya harus bisa menyadari kursinya memang 9 kursi. Kan sama kemarin juga 9. 10 waktu saya dengan Pak Acep 10. Oh iya, iya. Nah, waktu saya dengan Pak Acep itu 10 ditambah Nasdem 3 jadi 13 kursi. Oh iya, betul. Nah, jadi sekarang kita punya kursi 9. Tentunya juga ini kan menjadi peluang untuk partai-partai lain untuk bisa membuka dan juga bisa mewakili kadernya di eksekutif, kan gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya dalam saat kemarin kita datang ke DPD dan juga menjelaskan segala macamnya, ya kita juga belum tahu nih hasilnya seperti apa. Iya, iya. Apakah nanti akan tetap dipaketkan dengan kita bisa mencari kerjasama dengan partai yang lain, atau nanti memang hanya 1 yang dimunculkan. Iya. Kan gitu. Iya, nah, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, DPP juga sudah memberikan sinyal bahwa nanti yang akan direkomendasi pasti hanya 1 orang. 1 orang. Gitu kan. Nah, jadi 1 orang. Ya kita juga belum tahu siapa yang akan direkomendasi, siapa yang akan diberikan tugas. Karena kalau di PDI Perjuangan, kita diberikan surat tugas dulu. Baru nanti pada saat mendaftar ke KPU, itu sudah berbentuk surat rekomendasi. Nah, jadi ya ini juga tentunya momen yang baik dan pas ya, untuk saya sampaikan bahwa kita ingin berjuang melalui jalur PDI Perjuangan untuk meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh bupati-bupati sebelumnya. Kita harus bisa menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya. Dan kita tidak boleh menghilangkan jasa-jasa para bupati sebelumnya. Ya, mau bagaimanapun juga mereka sudah memberikan dampak, sudah memberikan hal yang baik untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Jadi harus kita teruskan, yang baik harus kita teruskan. Jangan sampai kita mempunyai kesan bahwa akan merubah ini, itu sesuatu hal yang menurut saya tidak boleh dilakukan. Siapapun itu nanti. Oh, ini sudah sampai ke visi misi nih. Nah kan gini Kang, kalau di katakan kemarin saya wawancara di PKB, jadi rekomendasi itu menurut Ketua DPC tidak 1 orang, tapi rekomendasi keluar dari DPP itu sudah pasangan. Kalau di PKB ada rekomendasi awal. Nah, di PDIP sendiri apakah langsung ke sosok seorang atau rekomendasi itu turun nanti setelah berpasangan? Kalau kita bisa 1 paket mungkin satu pasang, gitu kan? Kalau misalkan kita punya 10 kursi, mungkin keluar rekomendasinya 1 pasang. Tapi kalau bentuknya kayak sekarang, apa posisinya kayak sekarang, pasti munculnya 1 orang. 1 orang, pasti 1 orang. Nggak mungkin kita muncul 2 orang nanti diketawain partai lain kita. Iya. Artinya apaan kan gitu. Artinya ketika 1 orang, iya. Artinya ketika DPP mengeluarkan rekom untuk 1 orang, silahkan nanti cari untuk pasangannya kan gitu. Jadi surat tugas itu kalau di PDI Perjuangan fungsinya untuk kita bisa lebih leluasa mencari partner. Kita lebih leluasa mencari pendamping. Kita lebih leluasa untuk bisa berkonsolidasi dengan partai dan lain sebagainya. Karena dilihat dari posisi, ya PDI Perjuangan dengan 9 kursi artinya pemenang di Kabupaten Kuningan. Ya tentunya pasti akan tetap mengusulkan calon bupati. Nah, kemudian kita juga nanti setelah diberikan surat tugas pasti bisa lebih leluasa mencari pendamping ataupun juga yang sama hati, sama rasa dengan kita. Jangan sampai kita harus kawin paksa. Iya. Itu kan? Karena sesuatu hal yang sifatnya mengejar kekuasaan, akhirnya kita harus kawin paksa. Saya tidak
sangat tidak merekomendasikan hal tersebut. Jangan sampai, ya karena kita juga menghindari adanya perselisihan nanti pada saat kita menjabat dan sebagainya. Itulah menjadi sebuah cerita dan pengalaman juga yang harus kita berikan kepada masa depan. Oke. Jadi artinya bocoran tentang rekomendasi akan turun berapa hari lagi belum ada, pasti belum bisa dijawab hari ini. Tapi nanti setelah siapapun nanti yang direkomendasikan oleh DPP PDIP, termasuk kalau Kang Ridho yang direkom, nanti kita berbincang lagi dengan beliau dalam kapasitas sebagai bakal calon yang ditugaskan oleh DPP ya, Kang ya. Oke, ini kan sudah muncul nih, Kang Ridho. Sudah muncul beberapa orang yang digadang-gadang. Bahkan sudah ada yang pernyataan akan mencalonkan bupati. Sebut saja Pak Haji Anwar, ada nama Tony, ada nama siapa lagi tuh, Dr. Denny, termasuk Pak Dian yang sekarang menjabat Sekda, termasuk Pak Ridho sendiri ya. Dalam menghadapi apa ya namanya, bukan persaingan ya. Iya, persaingan aja lah. Kontestasi. Nah, itu gimana nih strategi yang akan diterapkan oleh Kang Ridho sendiri nih? Kalau saya sih gini, Kang Mumu ya. Saya ini orang olahraga. Ya. Saya ini atlet basicnya. Kalau atlet itu biasa namanya bersaing. Ya. Kita mau menghadapi sebuah pertandingan, kita pasti tentunya ada persaingan. Kita pengen masuk tim untuk membela Kabupaten Kuningan, pasti ada persaingan. Betul. Di posisi kita dan lain sebagainya. Dan saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan yang namanya persaingan. Tapi justru persaingan itu yang membuat kita ini jadi lebih baik. Kalau tidak ada pesaing, kita nggak mungkin pinter. Kalau tidak ada pesaing, kita tidak akan mungkin bisa jauh lebih baik. Hanya saja persaingannya harus taat aturan. Persaingannya harus sesuai dengan ketentuan. Ya kan? Kita harus sama 0-0 dulu. Gitu kan? Itu persaingan yang saya katakan sportivitas. Atau kita haluskan kompetisi lah ya. Nah, kompetisi itu harus dimulai semuanya dari 0-0 dulu semua juga. Nggak mungkin ada yang 10, yang ini 0, nggak mungkin. Biar starternya gitu. Bareng ya. Karena sekarang gini, Kang Umur, kita melihat bahwa situasi perpolitikan yang ada saat ini itu mengharuskan kita, generasi muda, memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa kalau kita generasi muda ingin membawa perubahan, tentunya jangan diikuti lagi cara-cara yang lama. Gitu kan? Menghalalkan segala cara, cuek sama aturan, yang kayak gitu-gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ya kita terbiasa di organisasi harus ikut aturan, harus sesuai dengan ketentuan. Kan ada panduannya. Gitu kan? Nah, makanya kalau kita ingin bersaing, ingin berkompetisi, tentunya harus dimulai dengan 0-0 dulu. Jangan sampai kita ya istilah kata merasa, karena nanti akan ada pemikiran-pemikiran kurang baik di antara calon-calon yang lain. Wah, itu kok pakai begini, kok itu pakai begini. Nah, daripada begitu, terlalu banyak pembahasan yang seperti itu, lebih baik ya udah. Kalau memang kita ingin punya niat baik, punya niat beribadah untuk masyarakat, ayo kita ikuti aturannya. Ayo kita ikuti dari jalur yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita semua tidak akan punya suudzon nanti. Nah, jadi biar persaingannya pun enak ya, kompetisinya enak. Kompetisinya enak kita. Jadi ayo kalau misalkan kita memang ingin berkompetisi, ayo ikuti jalur sesuai dengan aturannya. Aturan yang berlaku ya. Nah, gitu. Karena kalau belum apa-apa aja sudah cuek sama aturan, gimana nanti pada saat kita memimpin? Pasti nanti semua aturan kita labrak semua dong. Ada dari ya, saya nggak tahu ya kalau ada atau enggaknya itu bukan saya yang harus menilai. Ya kan Sobat Siwin menilai sendiri ya. Jadi kita tidak membahas yang lain. Kita bahas tentang Kang Ridho. Yang jelas Kang Ridho tadi disebutkan ingin berangkat dari 0-0 kan, dan semuanya itu berlandaskan aturan. Jadi kalau aturannya tidak dilabrak ya aman-aman saja. Aman-aman aja, nggak masalah. Oke. Justru sebetulnya kalau kita nih lebih leluasa loh. Misalkan saya masih menjabat,
saya mau ngasih bantuan pengobatan gratis, itu sudah kena aturan. Kalau pejabat. Iya kan? Tapi kalau saya bukan, ya tidak sedang menjabat atau sudah pensiunan pejabat gitu. Iya. Saya mau pengobatan gratis, mau jual beras murah, mau apa, itu tidak akan masuk dalam kampanye karena saya memang politisi. Tidak ada beban. Tidak ada beban, justru itu akan jauh lebih enak. Gitu kan? Iya, daripada sekarang kita harus takut-takut nanti kalau ini kan nggak boleh. Oke, kita kembali ke soal internal PDI Perjuangan nih. Memang yang orang-orang itu pasti para politisi itu menunggu ini PDI Perjuangan ini mau kemana nih jatuhnya nih rekomendasi. Saya yakin pada menunggu nih Kang Rido. Sama saya juga nunggu. Ya kita lihat saja nanti jatuhnya ke siapa. Tapi yang pasti kepada siapapun, biasanya di PDIP yang saya tahu begini, di PDI Perjuangan. Sepertinya ini dalam tanda kutip apa ya, berbenturan gitu antar bakal calon gitu. Tapi kelebihan di PDIP setelah turun rekomendasi siapapun itu PDIP menyatu lagi. Menyatu lagi dan sama-sama berjuang untuk menyukseskan tugas dari partai itu ya, Kang Ido ya. Nah, saya mau bertanya nih, kepada siapapun, umpamanya rekom itu tidak ke Pak Rido, gimana nih? Saya sedikit cerita Kang Mumu ya. Saya tadi baru saja menyampaikan ke salah satu teman-teman kita yang mengupload calon di luar dari yang daftar dari PDI. Saya bertanya kenapa jadi ngedukung partai lain, kan gitu ya. Maksudnya mengupload di mana nih? Ya di media sosialnya, di segala macamnya. Kenapa mendukung calon yang lain? Punten saya bilang gitu ya, saya tanya. Ya karena kalau kita sebagai kader partai tentunya harus punya satu jalur yang sama. Ya. Kalau mau ngedukung saya atau enggak ngedukung Parana. Kan gitu kan? Karena ada dua kan? Karena ada dua yang dari PDI. Kalau Anda memang kader PDI Perjuangan seharusnya kalau tidak ngedukung saya, yang ngedukungnya Parana, kan gitu. Iya. Gitu kan? Kalau mendukung di luar dari situ sudah berarti sudah keluar dari jalur perjuangan kita. Iya. Itu kan? Di luar jalur. Dan itu yang nantinya akan dipertanyakan oleh kita semua. Nah, oleh karena itu, ini juga sangat menjelaskan bahwa saya mau diombang-ambing, dibolak-balik segala macam, tetap kader PDI Perjuangan akan fatsun apa yang diputuskan oleh partai. Karena mau bagaimanapun juga, kita itu gabung ke partai sudah ada aturannya, sudah ada keputusannya, dan lain sebagainya. Kalau memang nanti ditugaskan, misalkan ditugaskan ke Parana, saya harus siap untuk bisa menerima hal tersebut. Kalau memang ditugaskan ke saya, begitupun juga dengan Parana. Harus siap, dia harus bisa mendukung keputusan partai. Nah, jadi PDI Perjuangan sudah terbiasa. Justru kita senang dengan ada hal seperti itu. Ada dua calon yang muncul dan bersaing, justru kita senang. Artinya kader PDI Perjuangan ini memang layak gitu. Iya. Gitu kan? Betul. Dan juga ya kita kader PDI Perjuangan siap ditempatkan dimanapun juga. Bukan berarti kita merasa hebat atau seperti apa, tapi ya karena memang pengalaman dan juga ya beberapa periode ke belakang itu juga bisa menjadi modal yang kita pegang. Jadi intinya siapapun nanti yang akan diusulkan atau juga ditugaskan oleh PDI Perjuangan, kita sebagai kader partai harus siap. Dan saya juga minta kepada seluruh kader PDI Perjuangan, ya kita juga harus bisa mengikuti itu. Dan luar biasanya di PDI Perjuangan itu tadi. Jadi seperti kalau menjelang pilkada itu seperti pecah-pecah gitu ya. Ini pengalaman yang lalu kan. Tapi ketika sudah ada ini buat satu suara lagi kan. Itulah luar biasa. Tadi Kang Momo tadi sampaikan kenapa menunggu calon dari PDI Perjuangan. Ya karena mungkin salah satunya itu Kang. Karena salah satunya itu ya kita solid. Iya betul. Karena mau bagaimanapun juga ya PDI Perjuangan mau disebut apa-apa segala macam kita tetap solid kok. Mau dibilang kita partai apa segala macam, kenyataannya menang. Betul. Nah jadi tetap ya kita harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat nih. Jangan sampai kita kader-kader PDI Perjuangan, karena gini Kang, semua partai itu bagus. Saya yakin.
semua partai itu punya tujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Iya. Yang bikin kacaunya kan itu orang-orangnya. Oknum-oknum Iya ya. kan? Oknum-oknumnya. Ada Nah, aja. oleh karena itu, saya juga menitipkan, kita sudah diberikan amanah oleh masyarakat. Menang lagi di pileg. Kita harus bisa menjaga amanahnya. Jangan sampai pileg kemarin ini kan brutal kan. Gimana tuh? Iya kan? Brutal ini, udah benar-benar brutal kalau menurut saya. Jadi orang itu sudah tidak lagi nanti pilih Kang Mumu ya, karena Kang Mumu itu apa namanya tokoh muda dan juga punya ini punya itu segala macam. Enggak, harganya berapa kan udah begitu. Transaksional ya. Nah, jadi ini yang menjadi kengerian kita nih anak-anak muda nih, khususnya saya ya gitu. Saya melihat nih kalau begini ceritanya masyarakat menganggap berpolitik itu harus dilihat dari situ, ya nggak akan ada anak-anak muda yang mau muncul. Ya, ya. Karena ya kita memang nggak punya duit, istilah kata gitu. Namanya anak muda kan nggak pernah punya duit. Artinya Kang Rido ini berharap masyarakat Kabupaten Kuningan lebih khususnya lagi kalangan anak muda, jangan sampai terjadi pilihan transaksional. Pilihan itu berdasarkan politik transaksional. Ya, itu sangat tidak diharapkan. Sangat tidak diharapkan. Walaupun dalam kenyataannya nanti itu tidak bisa dihindarkan ya. Karena memang ya butuh apa yang pendekatan, ya. Butuh untuk transportasi dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Tapi menurut Kang Rido bisa dibedakan nggak nih politik transaksional? Pokoknya gini nih, lagi kita ngajak kumpul-kumpul gitu, Kang Rido bagi-bagi apa gitu, apakah itu disebut ini? Sekarang gini aja, gimana? Saya selalu menyampaikan gini, money politik itu adalah sesuatu hal yang menghancurkan kita. Ya. Karena biasanya kalau politisi mendapatkan jabatan melalui hal yang seperti itu nanti ujung-ujungnya juga tidak akan punya tanggung jawab pada masyarakat. Oke. Saya berpendapat bahwa bukan tidak mengeluarkan kos politik, kalau itu namanya kos politik. Kos politik. Ya kan? Ya. Ke tim sukses kita ngundang ngasih uang bensin itu kos politik namanya. Tapi kalau kita datang harus ngasih uang duduk, nah itu yang bahaya. Oke. Masa kita mesti silaturahmi aja harus bayar? Kita ini kan ingin menawarkan sesuatu hal kepada masyarakat nih. Saya nih anak muda nih punya pemikiran masyarakat harus begini. Masa menyampaikan begitu aja saya harus bayar? Iya. Nah, oleh karena itu kita juga paham perbedaan antara money politik, kos politik, kewajiban kita sebagai calon kita juga paham. Nah, hanya saja saya mohon kepada masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya pilih juga harus dengan pakai hati nurani. Iya. Karena jangan salah gitu. Politisi itu lebih pinter berakting loh daripada melayaninya. Jangan salah. Karena kita juga istilah kata ya butuh peran-peran yang seperti itu. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Dan saya merasa bahwa apabila saya mengatasnamakan sebuah generasi, ya kita harus hilangkan yang model-model begitu. Gitu. Ayolah kita berpolitik dengan cara yang benar dan juga jangan sampai terlalu banyak PHP-nya. Berjanji tepara rubuh yang di luar dari jangkauan kita, akhirnya masyarakat kecewa, akhirnya ujung-ujungnya mengakibatkan kerugian bagi orang banyak. Gitu. Anak muda yang wajar-wajar aja lah. Kalau ini wajar laksanakan. Kalau enggak jangan. Ini salah aturan jangan dikerjain. Siap. Nah, nanti ini bukti digital nih. Saya pernah berbicara begini nih. Jadi kalaupun memang nanti akan dibuktikan, ya kita juga jejak digital. Sudah ada jejak digital. Luar biasa ya, Sobat Siwindu ini. Memang kalau anak muda itu harus punya semangat seperti beliau ini ya. Nah, mudah-mudahan. Saya yakin semua anak muda di Kabupaten Kuningan punya perasaan seperti saya. Punya harapan seperti saya. Pemerintah harus bebas korupsi. Pemerintah harus bebas dari pungli. Pungutan-pungutan apapun, nggak boleh. Saya rasa semua anak muda di Kabupaten Kuningan pengen begitu karena apa? Mereka ingin diurus, mereka ingin punya kerjaan, mereka ingin punya suatu hal, cita-cita ke depan yang akan mereka raih. Ya tentunya kita jangan mempermainkan itu. Oke. Nih Sobat Siwindu,
ini lebih spesifik lagi nih, apa namanya, obrolan kita dengan Kang Rido. Ini berkaitan dengan apa, teman-teman pemuda ya. Ya. Karena beliau juga aktivis pemuda juga, teman-teman pemuda di Kabupaten Kuningan justru apa ya, banyak yang berharap pemerintah Kabupaten Kuningan ini terhadap pemudanya di mana nih? Ini saya mau bertanya nih Kang Rido. Ya. Ketika Kang Rido nanti mendapatkan rekomendasi, Amin. kemudian didaftarkan nanti dengan siapa pasangannya ke KPU jadi calon, dan ketika Kang Rido jadi terpilih menjadi bupati, apa yang akan dilakukan untuk anak-anak muda termasuk dengan organisasi-organisasinya? Gimana nih Kang Rido nih? Jadi karena saya pernah hidup ya mengalami fase mereka, ya. Jadi saya paham bahwa yang namanya organisasi kepemudaan, yang namanya pemuda, itu pasti ujungnya nggak punya duit. Ya kan? Betul. Kita itu memang berharap adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan juga memberikan pemberdayaan untuk generasi muda. Ya. Dan kita punya kewenangan untuk itu. Sebelum saya dengan Pak Acep selesai atau pensiun, saya menyampaikan hal ini di Kecamatan Jarawangi. Pada waktu itu kita perpisahan dengan para kepala desa. Mohon maaf, di Sindang Agung. Ya, Kecamatan Sindang Agung. Dan juga kumpul dengan semua kepala-kepala desa di Sindang Agung. Saya menyampaikan gini. Kebetulan di sana ada Pak Budi Alimudin. Kepala ini jejak digital juga nih. Ya. Saya sampaikan, Pak Kadis DPMD, ya, saya titip pesan bahwa nanti DPMD harus bisa mengeluarkan yang namanya kode rekening dalam masalah pemberdayaan generasi muda, perbaikan fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Ya. Karena semangatnya dana desa itu, bagaimana dana desa itu bisa menjadi sumber daya bagi para pemuda untuk bisa mencari nafkah di desanya. Dulu Pak Ridwan Kamil pernah punya program rezeki kota, hidup di desa, dan segala macamnya lah, saya lupa namanya apa. Dengan menggunakan dana desa. Ya. Nah, artinya apa? Sama, kita juga bisa memberikan sebuah masukan ke desa. Nah, karena apa? Dulu, saya waktu menjabat, waktu bertugas, banyak proposal nih di meja. Perbaikan lapangan voli, ya kan, proposal desa Karang Taruna desa, turnamen ini banyak proposal. Iya. Saya bingung kok, kenapa ya? Memang di desa nggak bisa mendanai itu. Akhirnya kan pada saat tertentu saya datang ke desa dan bertanya dengan kepala desa. Ya bisa, cuman nggak bisa dikeluarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau sekarang dimunculkan oleh DPMD, kode rekeningnya dan sebagainya untuk pemuda dan pemberdayaan pemuda, fasilitas olahraga, saya yakin semua anak-anak muda pasti akan terurus dengan baik. Walaupun tidak menggunakan dana APBD. Karena dana desa kan sudah naik sekian persen. Betul. Dan itu bisa digunakan untuk, salah satunya untuk pemberdayaan anak muda. Karena di desa itu pembangunannya tidak akan mungkin seperti di kabupaten yang luas. Ya. Dalam satu titik tertentu pembangunan di desa itu pasti akan berhenti. Karena cakupannya hanya sebegitu gitu. Ya kan? Pasti harus dialihkan ke kegiatan-kegiatan apa? Nah, dialihkannya itu harus kegiatan pemberdayaan, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, anak-anak muda. Kenapa saya tekankan anak-anak muda terus? Bukan karena saya dari generasi muda. Tapi ancaman generasi 2045, generasi emas itu, ya mereka itu yang harus diselamatkan. Betul. Kalau mereka nggak punya pekerjaan, mereka nganggur, ya gimana kita mau mencapai generasi emas? Luar biasa, Sobat Siwindu. Kurang lebih lah gitulah. Ya luar biasa, patut diapresiasi. Jadi beliau ini, Kang Rido ini punya komitmen ya. Ketika beliau nanti terpilih menjadi bupati, dan ya kita berdoa ya. Amin ya Allah. Ketika beliau nanti terpilih menjadi bupati, beliau ingin berkomitmen dengan Pemdes, dengan difasilitasi oleh DPMD untuk supaya Pemdes ini memberikan perhatian lebih lah ya kepada katakanlah organisasi Karang Taruna yang ada di desa itu ya. Karena Karang Taruna kan seperti kita ketahui ada memang di bawah pemerintahan desa kan ya.
Karena pelang-pelang Karang Taruna juga kan terpampang Ya, di depan itu ya, dia. gitu ya. Oke, luar biasa. Dan Jadi ini, anak muda ini Kang Momo jangan mm, hanya sekedar dijadikan ketua panitia nah itu 17-an. betul. Karang Taruna ini hanya sekedar dijadikan panitia muludan. Hmm. Ya kalau begitu-begitu aja mereka tidak akan tergerak. Nah, Ya, tidak akan tergerak hatinya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di hmm, desa. Dan saya pesan nih untuk para kepala desa, kalau ada teman-teman Karang Taruna yang punya aktivitas tinggi, hmm. jangan dianggap mau menjadi pesaing di Ah, pilkades gitu betul loh. betul. Dia justru ingin membantu kepala desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, problem-problem di desa Hmm, melalui jalur kepemudaan. Jadi betul. jangan dianggap yang enggak, justru harus Hmm, disupport. Nah, kalau hmm. sampai tidak ada koordinasi, baru itulah harus kita tegur, harus kita Ya, ingatkan. luar biasa ya, Sobat Ciwindo. Hmm, Komitmen Kang Rindo untuk khususnya untuk kalangan anak muda, insya Allah. termasuk di dalamnya yang berbasis desa ya, Karang Taruna ya. Ya. Oke, ini di ujung perbincangan kita karena durasinya terbatas ya. Ini saya ingin apa ya? Ingin Kang Rido menyampaikan, kan Kang Rido punya orang tua yang luar biasa Ya, walaupun insya sudah Allah. tiada, sudah almarhum dan almarhumah seperti Bapak ya, Pak Haji Ang Hamid Suganda dulu ketika beliau menjabat Bupati Kuningan 2 periode berturut-turut, beliau dikenal oleh masyarakat sebagai Aang Hotmik dan dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Ya. Luar biasa kan inovasi beliau, dan sampai hari ini nama beliau tetap melekat di masyarakat kan. Masya Allah. Nah, ini saya ingin apa ya, Kang Rido, apa yang ingin di apa ya, di dilaksanakan Kang Rido nanti ketika Kang Rido mendapat amanah untuk meneruskan jejak orang tua ini. Apa yang akan apakah akan seperti orang tua, akan menciptakan sesuatu yang booming di masyarakat, atau seperti apa nih? Ya, jadi Kang Momo, saya juga ya punya harapan dan cita-cita ya. Saya itu sebetulnya ingin menyampaikan juga dengan predikat Aang Hotmik dan Bapak Pembangunan itu justru membebani saya. Begitu ya? Bahwa saya harus seperti beliau, gitu kan? Bahkan harus lebih ya? Bahkan harus lebih. Oleh karena itu, manakala nanti saya diberikan kesempatan atau amanah, hal yang pertama saya lakukan adalah bisa mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Kalau kita tidak bisa membangun jalan atau tidak bisa membuka jalur-jalur yang lain, minimal jalur yang ada kita perbaiki, ya, atau kita rawat. Kalau ada jalan-jalan yang bolong, belum kita bisa ini, minimal itu jalan jangan sampai bolong, ya kan? Ada bangunan yang sudah dibangun, kita nggak bisa bangun yang baru, minimal yang sudah ada harus kita jadikan maksimal dan sebagainya. Jadi meneruskan cita-cita beliau tentunya menjadi sebuah hal yang prioritas buat saya. Karena selama bertahun-tahun ke belakang, saya juga sering diberikan masukan, harusnya Kuningan begini, harusnya masukan Kuningan begini. Saya juga menyampaikan ke orang tua saya, memang Kuningan harus begitu. Tapi kita itu sekarang ada dalam perkembangan zaman. Jalannya tetap ke situ, tapi jalurnya pasti harus berubah. Gak mungkin kita jalurnya tetap sama dengan yang beliau lakukan. Pasti harus ada beberapa tahapan-tahapan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu yang berubah dari kebiasaan beliau. Tapi minimal saya sudah punya pijakan, saya sudah punya blueprint bahwa Kuningan ini wilayah sini harus seperti apa, wilayah sini harus seperti apa. Dan juga kita ini adalah kabupaten yang masih, kalau kita cerita itu kanvasnya masih putih, masih bisa diwarnain macam-macam. Tidak seperti kota-kota besar yang sudah tidak mungkin lagi dirubah-rubah, gitu kan? Sudah paten. Makanya ikuti aturan. Kalau kita sudah punya aturan RT RW dan lain sebagainya, gitu ya, tata ruang, tata kota segala macamnya itu, ikuti aturan itu. Jangan sampai nanti ada di wilayah utara, wilayah pariwisata, tiba-tiba ada industri. Itu juga kan akan mengganggu nanti perkembangan kemajuan daerah. Ikuti aturannya, jangan main-main dengan aturan. Fungsi lahan jangan diatur, jangan dirubah-rubah, gitu kan? Dan juga yang namanya birokrat harus bisa punya satu misi dan perjuangan dengan kita. Sehebat-hebatnya Aang Hamid Suganda,
kalau tidak ditunjang oleh kekuatan birokrat yang pinter-pinter, nggak mungkin dia bisa jadi Aang Hotmi. Wah, luar biasa. Jadi kita pasti membutuhkan super tim. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu dan juga sanggup mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita. Kalau kita yang suruh kerja sendiri, nggak mungkin, saya jamin nggak bakal berhasil. Ya. Oke, Kang Ridho. Terakhir Kang Ridho. Sebelum terakhir, satu lagi. Program unggulan sudah ada nih? Sudah program unggulan, program unggulan pasti tentunya kita mengusulkan sesuatu hal yang menjadi juara di Kabupaten Kuningan dibanding semua. Apa itu juaranya? Kita punya potensi pertanian pariwisata. Yeah. Potensi Kuningan itu hanya pariwisata dan pertanian. Nah, oleh karena itu maksimalkan dua bidang itu untuk bisa memberikan manfaat untuk bidang-bidang yang lain. Pertanian, saya ingin menjadi pusat sentra pangan di Jawa Barat. Kita sanggup itu. Di wilayah-wilayah Kuningan ada wilayah panas, ada wilayah dingin. Jadi tentunya tanahnya juga cocok untuk semua jenis apa yang akan kita tanam, gitu ya. Terus juga pariwisata, semua anggaran, semua kebijakan harus mengarah kepada pariwisata untuk bisa menjual daerah pariwisata kita ke halayak ramai. Ini juga menjadi program unggulan kita, dan tentunya pasti olahraga. Oh, artinya 3 ya? Nah, ya masih banyak sebenarnya. Kalau dijelasin semuanya kepanjangan. Jadi karena passion saya di olahraga, ya pasti banyak fasilitas-fasilitas olahraga nanti di desa-desa segala macam itu pasti akan terbangun dengan baik dan rapi. Dan akan melahirkan melahirkan atlet-atlet yang nantinya akan bisa mewakili Kabupaten Kuningan. Karena saya nggak punya niat untuk beli-beli ke daerah lain. Nah, itu yang jadi persoalan. Habisin duit, kasihan anak-anak adik-adik kita yang sudah berlatih dari bawah, dari kecil, tiba-tiba yang main orang lain. Dan itu bisa dihindari. Ya, bisa dihindari, dan pemumpukan generasi calon atlet-atlet ini bisa dari desa ya? Bisa, karena dia punya fasilitasnya. Karena atlet itu permasalahannya ada di fasilitas. Oke. Gitu. Sobat Ciwidey, jadi ada sebenarnya banyak program unggulan, cuman tadi disebutkan ada 3. Satu, pariwisata, jelas Kuningan dikenal dengan wisatanya ya. Kedua, pertanian ya. Ketiga, jelas olahraga, karena beliau ketua KONI, dan kita bisa lihat di medsos beliau, di sehari beliau hobi olahraga, sepak bola, basket ya, Kang Ridho ya. Bulu tangkis. Dan jangan salah loh, olahraga itu bukan hanya sekedar kita olahraga begitu. Oh gitu. Olahraga itu dilakukan oleh bukan hanya kita yang muda-muda, tapi yang tua juga. Fungsinya apa? Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat sejahtera. Oke. Luar biasa, Sobat Ciwidey ya. Sebenarnya pengen ngobrol panjang ya, karena durasi dibatas ya. Saya ingin closing statement nih dari Kang Ridho sendiri. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan nih, untuk Kuningan ke depan, kepada masyarakat lah, gimana nih, Kang Ridho? Ya, saya tentunya berharap masyarakat Kabupaten Kuningan, kita akan menghadapi suatu hal yang dinamakan kontestasi politik. Kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kampanye dan sebagainya. Dan saya berharap masyarakat Kabupaten Kuningan dalam hal ini bisa memberikan nuansa yang baru buat perpolitikan di Kabupaten Kuningan. Kita punya harapan bahwa pejabat itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya korupsi dan sebagainya gitu ya. Dan itu harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jujur dan juga sesuai dengan aturan. Jadi saya berharap masyarakat Kabupaten Kuningan, saya juga ingin Kuningan itu sehat, Kuningan pinter, Kuningan bersih, dan lain sebagainya. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar memerintah, tapi juga bagaimana caranya bisa memberikan contoh pada masyarakat bahwa kita akan melakukan satu hal yang baik dan benar sesuai dengan peraturannya. Mungkin itu aja pesannya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Luar biasa ya, Sobat Ciwidey. Pesan-pesan dari beliau, masih muda, calon bupati, anak mantan bupati. Ya, pokoknya lengkap lah beliau. Masih energik. Dan saya dulu jadi anak bupati aja nggak pernah pakai fasilitas Pemda loh. Oh gitu ya?
Nggak pernah. Nggak pernah ya? Bapak saya kalau saya pakai fasilitas Pemda, marahnya setengah mati. Dulu orang tua saya punya proyek dari pusat, turun anggaran, saya nggak pernah mencicipi 1% pun proyek-proyek Kabupaten Kuningan. Ini saya bicara ini langsung nih. Silahkan dibuktikan kalau saya bohong. Gitu ya, luar biasa ya. Jadi memang kita terbiasa harus ikut aturan, harus taat aturan. Jangan sampai kita melanggar suatu hal yang nantinya mengakibatkan kerugian buat orang banyak. Oke. Keren. Aslinya pengen lama sebenarnya ngobrolnya, cuman ya tadi kita harus dibatasi waktunya. Dan terima kasih nih Kang Rido, luar biasa. Sami-sami. Beliau adalah bakal calon Bupati Kuningan. Amin. Yang Doain sekarang, ya. Sekarang sedang digodok di DPP ya. Ya. Ada 2 nama, ada nama Parana Suparman dan ada nama Pak Rido Suganda. Beliau tinggal nunggu nih akan jatuhnya ke siapa, dan Kang Rido pasti berharap ke beliau lah. Iya dong. Dan kepada siapapun nanti jatuhnya, Kang Rido berharap semua di internal PDIP taat untuk menjalankan titah atau perintah dari DPP. Siapapun, kalau Rekom itu datang ke Parana, Pak Rido siap. Begitupun sebaliknya, kalau Rekom itu datang ke Pak Rido, semua termasuk Parana harus siap untuk ikut menyukseskan dan berjuang bersama-sama, begitu ya, Kang Rido. Oke, Sobat Sewindu, itu saja yang diperbincangkan oleh kita. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi. Insya Allah, Kang. Kita bisa berbincang lagi lebih panjang dan lebih luas ya. Banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, masih banyak. Lain kali saja lah kita berbincang lagi. Mohon maaf Sobat Sewindu bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Sewindu Media. Terima kasih Kang Rido. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Kang.